Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam akan mempresentasikan materi pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Adapun anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri, Anissa Nur Awaliyah, yang kedua Diana Sri Mulyati, yang ketiga Dini Fitri Nur Aini, yang keempat Fitri Nur Aini. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama dinasti Bani Abbasiyah ini berkuasa, pola pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Zaman pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah ini dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam. Karena ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Bani Abbasiyah, kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Lalu yang kedua, di sini ada tujuan dan kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, tujuan pendidikan itu bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan pendidikan itu dapat disimpulkan yang pertama itu tujuan keagamaan dan akhlak, yaitu kita mempelajari ilmu agama karena suatu kewajiban dalam agama supaya mengikuti ajaran agama dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan. Kita mempelajari ilmu agama yaitu untuk diamalkan, yaitu untuk mengubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang bersinar dalam ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dalam memperdalam ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu tujuan kebendaan, yaitu tujuan kita menuntut ilmu untuk mendapatkan kehidupan yang layak di kehidupan dunia. Ada kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah yang terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan tingkatan pendidikan masing-masing. Yang pertama ada kurikulum pendidikan dasar atau kutab dengan membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kurikulum pendidikan menengah. Rencana pelajaran pada kurikulum ini meliputi mata pelajaran yang bersifat umum, contohnya seperti Al-Quran, bahasa Arab, kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Tiga, ada kurikulum pendidikan tinggi. Rencana pelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan. Yang pertama, jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab. Yang kedua, jurusan ilmu-ilmu umum yang disebut sebagai ilmu akliyah. Selanjutnya, ada lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama ada kutab. Kutab ini sebagai tempat belajar menulis dan membaca, terutama bagi anak-anak berkembang dengan pesat. Yang kedua, ada pendidikan rendah di istana. Yang ketiga, ada toko-toko kitab. Toko-toko ini berfungsi sebagai tempat jual beli kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Yang keempat, ada rumah-rumah para ulama. Digunakan sebagai lembaga pendidikan. Yang kelima, ada majelis. Yang keenam, ada ba'diyah. Ba'diyah ini adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Yang ketujuh, ada rumah sakit. Rumah sakit selain sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit juga berfungsi sebagai tempat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Yang kedelapan, ada perpustakaan dan observatorium. Dan yang kesembilan, ada madrasah. Baik, terima kasih kepada Fitri. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Diana Sri Mulyati.
akan menjelaskan tentang metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada metode lisan. Dari metode lisan ini ada berupa dikte atau ilma, ceramah atau sama, qiraat, dan diskusi. Nah, yang kedua ada metode menghafal. Jadi para murid harus membaca secara berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut dapat melekat pada benak mereka. Yang ketiga ada metode menulis. Metode menulis ini dianggap sebagai metode yang paling penting pada saat masa tersebut. Metode ini berfungsi sebagai alat pengganda buku teks dikarenakan pada masa ini tidak ada mesin cetak. Selanjutnya, kemajuan bidang pengetahuan dan teknologi. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan para khalifah memfokuskan pada pengembangan dan pengetahuan dan teknologi. Mereka menerjemahkan berbagai karya-karya baik dari bahasa Yunani, Persia, dan lain-lain. Kemajuan bidang pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai tersebut dalam meliputi bidang-bidang tersebut, yaitu yang pertama ada geometri. Perhatian cendekiawan muslim terhadap geometri yang ditunjukkan oleh karya-karya mereka, yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi telah menciptakan ilmu aljabar. Kata aljabar berasal dari judul bukunya, yaitu Al-Jab wal Al-Muqaibah. Yang kedua ada trigonometri. Pengantar trigonometri kepada risalah astronomi dari Jabir ibnu Aflah dari Sheffield, ditulis oleh Islah al-Maqisti pada pertengahan abad, berisi tentang teori trigonometrika. Yang ketiga ada musik. Banyak risalah musik telah ditulis oleh tokoh dari sekolah Maraka seperti Nasiruddin Tusi dan Kutubuddin Shirazi. Tetapi lebih banyak teoretikus besar pada waktu itu adalah orang-orang Persia lainnya. Yang keempat ada geografi. Al-Masudi merupakan ahli dalam ilmu geografi. Di antara keajaiban adalah Mu'uluj al-Zahab wa Ma'ajin al-Jawhari. Yang kelima ada antidote atau penawar racun. Ibnu Farabi menulis sebuah risalah elemen kimia penangkal racun dalam versi Hebrew dan Latin. Nah, yang keenam ada ilmu kedokteran. Dikenal nama Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan penyakit antara cacar dan campak. Dia juga orang pertama yang menyusun buku kedokteran anak. Sesudahnya, ilmu kedokteran berada di tangan Ibnu Sina. Ibnu Sina yang berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketujuh, yang terakhir ada filsafat. Tokoh yang terkenal adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rashid. Al-Farabi banyak menulis buku tentang logika, jiwa, dan lain sebagainya. Dan Ibnu Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat. Juga Ibnu Rushd yang di barat dikenal dengan Averroes. Dan ilmuwan pada zaman Bani Abbasiyah. Yang pertama di bidang astronomi ada Al-Farazi, Al-Fargani, Zabir Batani, Musa bin Syakir, dan Abu Ja'far Muhammad. Yang kedua di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, Ibnu Sa'ad, Ali bin Abbas, Ar-Razi, Ibnu Rushd, dan Al-Zahawi. Yang ketiga di bidang optikal ada Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytani. Yang keempat di bidang kimia ada Jabir bin Hayam dan bin Baitar. Yang kelima di bidang matematika ada Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, Sabit bin
Qurrah al-Hirani, dan Musa bin Syakir. Yang keenam di bidang sejarah ada Al-Masmudi dan Ibnu Sa'ad. Yang ketujuh di bidang filsafat ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, dan Musa bin Syakir. Yang kedelapan di bidang tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, dan Abu Bakar Asam, dan Ibnu Jaru Al-Asadi. Yang kesembilan di bidang hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Baihaqi, dan At-Tirmizi. Yang ke-10 di bidang kalam ada Al-Asy'ari, Imam Ghazali, dan Wasil bin Atta. 11 di bidang geografi ada Syarif Idrisi dan Al-Maudi. Yang ke-12 di bidang tasawuf ada Sabuddin Sahrawadi, Al-Qurasyairi, dan Al-Ghazali. Yang ke-13 ada pengemuka mazhab, yang diantaranya ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi.